Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-602. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, selagi para petugas sandi itu mengawasi 3 orang yang mereka curigai di antara orang banyak, maka Kiai Gringsing dan kawan-kawannya duduk di pendopo rumah Untara di Jati Anom. Meskipun mereka berniat untuk segera kembali ke Sangkal Putung, namun dalam keadaan seperti itu, mereka merasa tidak pada tempatnya untuk meninggalkan Jati Anom begitu saja. Meskipun mereka percaya akan kemampuan Untara dan pasukannya jika sekedar menangani kelompok-kelompok orang-orang yang sesat di lereng Merapi. Namun ternyata bahwa tanda-tanda yang mereka dapatkan pada kelompok baru yang tinggal di Tambak Wedi itu sangat menarik perhatian. Masih ada waktu, berkata Kiai Gringsing kepada Ki Sumangkar dan Ki Waskita. Perkawinan itu belum begitu dekat. Yang kita cemaskan adalah justru jika ada pihak-pihak yang merasa berkepentingan dengan orang-orang bercambuk. Ki Sumangkar mengangguk-angguk, namun kemudian katanya, "Jarak ini sebenarnya tidak begitu jauh, Kiai. Apakah kita dapat menengok Sangkal Putung sebentar? Kemudian jika perlu, kita akan kembali lagi kemari." Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Rasa-rasanya pendapat itu ada juga baiknya. Ia tidak membiarkan kedua murid-muridnya selalu dalam ketegangan menunggu, dan ia sendiri tidak selalu dibayangi oleh angan-angan yang mencemaskannya. Ki Waskita pun kemudian berkata pula, "Jika demikian, apakah aku dapat membawa Rudito serta dan meninggalkannya di Sangkal Putung?" Kiai Gringsing mengangguk-angguk. "Jika Kiai sependapat, mumpung masih belum terlampau siang, kita dapat pergi ke Sangkal Putung, dan sebelum senja kita sudah berada di tempat ini pula, jika kita tidak terlalu lama berada di Kademangan itu." Kiai Gringsing masih mengangguk-angguk. "Apakah pendapat Kiai?" desak Ki Sumangkar. "Aku sependapat," berkata Kiai Gringsing. "Tetapi dengan demikian, kita harus segera berangkat." "Kita akan minta diri kepada Angger Untara," berkata Ki Sumangkar. "Tetapi apakah kita perlu mengatakan bahwa lukisan kelelawar itu sangat menarik perhatian kita, sehingga kita akan kembali lagi kemari?" "Aku kira masih belum perlu," jawab Kiai Gringsing. "Kita tidak perlu mengatakan bahwa pusaka-pusaka itu kini sedang jengkar dari Mataram. Dengan demikian, maka kita pun tidak perlu menyebut ciri-ciri itu sebagai ciri-ciri yang ada hubungannya dengan peristiwa itu. Biarlah kita sekedar mengetahui bahwa orang-orang di Tambak Wedi itu mempunyai ciri-ciri yang demikian." Ki Sumangkar dan Ki Waskita mengangguk-angguk, namun kemudian Ki Sumangkar berkata, "Kita harus menunggu Angger Untara sejenak. Ia akan segera kembali.
Sahut Ki Waskita. Bukankah ia hanya pergi ke Banjar untuk memberikan beberapa perintah kepada prajurit-prajurit yang ada di sana? Iya, dan singgah sebentar di Kademangan Jati Anom, desis Kiai Gringsing. Namun pada itu, selagi mereka berbincang, terdengar derap beberapa ekor kuda memasuki halaman. Yang paling depan adalah Untara dan kedua pengawalnya. Kemudian beberapa orang dalam pakaian orang-orang kebanyakan. Petugas-petugas sandi, gumam Kiai Gringsing. Demikianlah, sejenak kemudian mereka telah duduk di pendopo bersama Kiai Gringsing dan kedua kawannya. Katakanlah, berkata Untara dengan wajah yang tegang. Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan Ki Waskita melihat bahwa ada semacam kegelisahan di hati Untara. Ki Untara, berkata salah seorang petugas sandi itu, kami berhasil mengikuti 3 orang yang kami curigai di dalam pasar atas petunjuk kawan-kawan kami yang menebang pohon sonokeling di hutan rindang di pinggir jalan yang menuju ke Tambak Wedi. Ya, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa mereka agaknya dengan sungguh-sungguh sedang mencari siapakah yang telah membunuh 3 orang anak buahnya di Bulak semalam. Tidak membunuh, tetapi saling berbunuhan. Ya, demikianlah. Prajurit sandi itu meneruskan. Tidak banyak yang mereka dapatkan di dalam pasar itu, karena hampir setiap orang tidak tahu tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Ya, tetapi ternyata bahwa mereka telah mengirimkan pula beberapa orang untuk mengamati tempat bekas pertempuran itu terjadi. Agaknya mereka menemukan beberapa macam benda yang dapat membuka rahasia yang sedang mereka cari. Dari mana kau tahu? Ketika mereka sedang berada di salah sebuah warung, datang 2 orang yang mengatakan hal itu kepada ketiga orang yang terdahulu. Meskipun mereka berbisik, tetapi salah seorang kawan kami yang mengawasi mereka dapat mendengar. Mereka menemukan sebilah pisau belati. Belum meyakinkan, berkata Untara. Tetapi selain pisau itu, mereka menemukan sehelai ikat kepala berwarna biru kelengan di pematang. Juga belum meyakinkan. Tetapi mereka memperhitungkan bahwa mayat-mayat itu telah dikuburkan di kuburan terdekat. Ternyata mereka mengirimkan beberapa orang untuk membongkar kuburan baru di tempat itu. Yang mendengar laporan itu menjadi tegang. Agaknya orang-orang di bekas padepokan Tambak Wedi itu tidak mau bekerja tanggung-tanggung. Mereka benar-benar berusaha untuk menemukan orang-orang yang telah berbenturan dengan beberapa dari antara mereka dan menumbuhkan korban di kedua belah pihak. Apakah yang didapatkannya dari kuburan itu dan kapan mereka melakukannya? Pagi tadi, mereka mengirimkan beberapa orang ke kuburan itu tanpa menghiraukan petani-petani yang bekerja di sawah di sekitar kuburan itu. Namun agaknya para petani tidak begitu mengerti apa yang telah mereka lakukan di kuburan itu, karena mereka menjadi ketakutan dan bahkan pergi menjauh. Dari manakah kau tahu tentang petani-petani itu? Apakah orang-orang Tambak Wedi itu juga sempat menceritakannya? Tidak, Ki Untara. Kami segera mengirimkan orang-orang kami untuk mengetahui kebenaran berita itu. Jadi, kuburan itu benar-benar telah dibongkar. Kami yakin melihat bekasnya. Bukan bekas yang telah dibuat oleh prajurit-prajurit Pajang semalam. Tetapi kuburan itu, sebagian tidak dikembalikan sebagaimana seharusnya. Untara menjadi semakin tegang. Sedang Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Mereka melihat betapa cekatannya gerak pasukan sandi dari Pajang itu.
mereka dengan cepat berusaha meyakinkan semua pendengaran mereka. Dalam pada itu, prajurit Sandi itu pun melanjutkannya. Agaknya pada mayat-mayat itulah mereka menemukan ciri-ciri yang mereka cari meskipun masih meragukan. Apakah yang mereka ketemukan? Selain ikat kepala ke lengan seperti yang mereka ketemukan di pematang, juga ikat pinggang yang khusus. Bagaimana bentuk ikat pinggang itu? Kami tidak tahu dengan jelas, karena kami selama ini tidak menghiraukannya. Tetapi orang-orang yang saling berbicara di warung itu menyebut-nyebut bahwa mereka pernah melihat sekelompok orang yang mempergunakan ikat pinggang semacam itu. Kelompok yang manakah yang mereka sebutkan? Orang-orang Kiai Rogo Tunggal. Untara termangu-mangu sejenak. Kemudian ia pun memerintahkan untuk mengambil senjata-senjata yang dapat diketemukannya di daerah pertempuran semalam. Dengan lebih teliti lagi, mereka mengamat-amati senjata-senjata itu. Namun mereka sama sekali tidak menemukan ciri-ciri khusus yang dapat menunjukkan bahwa senjata-senjata itu adalah senjata-senjata dari para pengikut Kiai Rogo Tunggal. Ikat pinggang itu perlu kami ketahui bentuknya, berkata Untara. Lalu ia pun berkata, "Aku harus berbuat sesuatu. Aku tidak boleh menunggu hingga terlambat." "Apakah yang harus kita lakukan?" bertanya prajurit-prajurit Sandi itu. Untara termenung sejenak. Kemudian katanya, "Aku akan mengirimkan orang ke Padepokan Tambak Wedi dan kepada Ki Rogo Tunggal. Atas namaku orang-orang Tambak Wedi supaya diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan apapun juga. Kemudian yang pergi kepada Ki Rogo Tunggal harus mengetahui ciri yang mereka pergunakan, terutama pada ikat pinggangnya. Adalah kebodohan kita semuanya bahwa kita tidak mengenal ciri itu, sedangkan orang-orang Padepokan Tambak Wedi itu dapat mengenalnya. Justru karena kita mengenal sebagian dari pemimpin-pemimpinnya, maka kita tidak merasa perlu untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang mereka," jawab prajurit Sandi itu. "Tetapi apakah artinya pengenalan kita semua terhadap beberapa orang pemimpin mereka dalam keadaan seperti sekarang ini? Korban-korban yang berjatuhan biasanya memang bukan para pemimpinnya, tetapi pengikut-pengikutnya." Prajurit Sandi itu tidak berani menjawab lagi. Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan Ki Waskita sama sekali tidak dapat mencampuri persoalan itu. Namun mereka dapat mengerti betapa teliti dan cermatnya seseorang bekerja. Namun pada suatu saat, ada juga persoalan-persoalan yang terlampaui, seperti prajurit-prajurit Sandi Bajang di Jati Anom yang kurang mengenali ciri-ciri dari kelompok yang dipimpin oleh Kiai Rogo Tunggal itu. Untara pun kemudian memanggil 2 orang perwira muda untuk memimpin 2 buah kelompok dengan tugasnya masing-masing. Yang sekelompok harus pergi ke Tambak Wedi dan yang lain akan pergi ke tempat Kiai Rogo Tunggal untuk meyakinkan apakah mereka benar-benar telah mempergunakan ciri-ciri khusus pada ikat pinggang mereka. Sejenak kemudian kedua kelompok prajurit itu sudah berderap di atas punggung kuda meninggalkan Jati Anom. Dengan tanda keprajuritan mereka pergi ke tempat-tempat yang sebenarnya cukup berbahaya bagi mereka. Namun tanda-tanda keprajuritan mereka merupakan tanda bahwa mereka adalah pengemban tugas keprajuritan, yang berarti bahwa yang mereka lakukan adalah atas nama kekuasaan tertinggi Pajang. Baru ketika kedua kelompok itu sudah berangkat, Kiai Gringsing dan kawan-kawannya
sempat berbicara dengan Untara yang gelisah. "Maaf Kiai, aku menjadi gelisah sehingga aku harus bertindak cepat." "Itu adalah tugas Angger, dan agaknya Angger telah melakukan dengan penuh tanggung jawab," sahut Kiai Gringsing. Untara tersenyum. Katanya, "Aku adalah sekedar pengemban tugas Kiai." Kiai Gringsing dan kedua kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka sadar bahwa keadaan yang gawat sedang dihadapi oleh lereng Gunung Merapi, sehingga Untara harus segera bertindak untuk mencegah sejauh yang dapat dilakukannya benturan-benturan bersenjata yang akan dapat mengganggu ketenangan rakyat yang perlahan-lahan sedang dipulihkannya. Namun dalam pada itu, Kiai Gringsing, Ki Sumangker dan Ki Waskita agaknya masih tetap pada rencana mereka untuk pergi ke Sangkal Putung, meskipun hanya sekejap, selain untuk membawa Rudito kepada anak-anak muda yang sebaya dan yang sudah dikenalnya, juga agar Ki Demang dan kedua murid Kiai Gringsing itu tidak menjadi gelisah karenanya. Sebaliknya, Kiai Gringsing harus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ada kemungkinan sekelompok orang-orang yang asing bagi kedua muridnya itu mencari orang bercambuk. "Jika keadaan gawat, kami akan menentukan sikap kemudian," berkata Kiai Gringsing kemudian setelah ia minta diri kepada Untara. Untara mengangguk-angguk. Katanya, "Aku memang tidak dapat menahan Kiai di sini lebih lama, tetapi aku harap bahwa Kiai benar-benar dapat kembali ke Jati Anom. Hari ini mungkin belum akan terjadi sesuatu, tetapi dendam di hati orang-orang Tambakwedi itu tidak terkendali. Maka mungkin malam nanti atau besok, atau kapan saja, akan dapat meletus pertempuran di antara orang-orang yang sedang berada di dalam pengawasanku. Yang lebih mencemaskan lagi adalah bahwa pertempuran yang demikian akan berakibat sangat buruk bagi rakyat di lereng Merapi yang belum lama menikmati ketenangan yang mulai mantap." "Baiklah Angger, jika tidak ada persoalan yang sangat mendesak di Sangkal Putung, aku akan kembali lagi kemari. Tetapi sudah barang tentu, aku tidak akan dapat membawa Agung Sedayu serta, dan apalagi Swandaru. Mungkin hal ini agak mencemaskan Angger, tetapi sebaiknya biarlah untuk sementara mereka berada di Sangkal Putung bersama Rudito." Wajah Untara menjadi gelap sejak kedatangan Kiai Gringsing di Jati Anom tanpa Agung Sedayu. Untara sudah menyatakan kekecewaannya. Namun dalam pada itu, Kiai Gringsing pun berkata, "Sebaiknya Angger Untara jangan memikirkan Agung Sedayu pada saat seperti ini. Bukankah persoalan yang Angger hadapi sekarang adalah persoalan yang sangat gawat bagi rakyat di lereng Gunung Merapi?" Untara menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-angguk. Ia berkata, "Baiklah Kiai, untuk sementara aku tidak akan mempersoalkan Agung Sedayu. Biarlah untuk 1-2 hari ia berada di Sangkal Putung." Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. 1-2 hari adalah ungkapan perasaan kecewa di dalam hati Untara. Namun Kiai Gringsing tidak membantahnya bahwa tidak mungkin setelah 1-2 hari itu Agung Sedayu akan segera dapat datang ke Jati Anom. Demikianlah, maka Kiai Gringsing dan kedua kawannya pun kemudian mempersiapkan diri untuk membawa Rudito ke Sangkal Putung. Agaknya Rudito sendiri pun merasa senang bahwa ia akan segera sampai ke tempat orang-orang yang sudah dikenalnya dengan baik.
Jika aku bersikap baik, maka tidak akan ada persoalan yang dapat tumbuh di antara kami, berkata Rudito di dalam hatinya. Untara yang mengantarkan mereka sampai ke Regol berkata, "Kiai, aku mengharap kedatangan Kiai malam nanti. Justru karena aku kenal dengan Kiai sebaik-baiknya, banyak yang dapat aku harapkan dari Kiai bertiga untuk mengatasi kesulitan yang barangkali timbul di daerah ini." "Aku akan berusaha, anak mas," jawab Kiai Gringsing. "Aku kira tidak ada hal yang penting di Sangkal Putung saat ini, kecuali jika ada sikap tertentu terhadap orang-orang bercambuk. Dengan demikian, maka kedua murid-muridku memerlukan perlindungan." Untara menarik nafas dalam-dalam. Sudah hampir terucapkan agar Kiai Gringsing membawa murid-muridnya itu ke Jati Anom. Tetapi ketika teringat olehnya bahwa Swandaru akan segera melangsungkan perkawinannya dan Agung Sedayu perlu menemaninya selama Swandaru harus tetap tinggal di rumah, maka niatnya pun diundurkannya. Sejenak kemudian, maka 4 ekor kuda yang dipinjam dari Untara telah berlari meninggalkan Jati Anom menuju ke Sangkal Putung. Jarak yang memang tidak begitu jauh dan pada saat terakhir telah merupakan jalan yang aman dan hampir tidak pernah terjadi sesuatu. Di bulak di luar padukuhan induk Jati Anom, Kiai Gringsing dan ketiga orang yang berpacu bersamanya melihat petani yang sibuk bekerja di sawahnya yang sudah mulai menjadi hijau oleh batang-batang padi yang tumbuh subur. Air yang melimpah tergenang di antara kotak-kotak sawah yang luas yang terbentang dari padukuhan yang satu sampai ke padukuhan yang lain. Namun akhirnya mereka pun harus meninggalkan bulak persawahan serta padukuhan dan mendekati jalur jalan di sebelah hutan yang rindang. Mereka memilih jalan itu karena jalan itu adalah jalan yang paling dekat menuju ke Sangkal Putung. Mereka sama sekali tidak menghiraukan seandainya tiba-tiba saja seekor harimau tua yang tidak lagi mampu berburu di tengah hutan dan muncul di jalan itu untuk mencari mangsa yang lebih mudah ditangkap. Bahkan seandainya ada 2 atau 3 ekor sekaligus. Namun demikian, rasa-rasanya orang-orang tua itu mempunyai firasat yang agak lain dan mencemaskan. Kiwaskita yang ada di depan bersama dengan Rudito tanpa disadarinya telah memperlambat derap kudanya sehingga Rudito mendahuluinya beberapa langkah. Tetapi Rudito pun kemudian mengekang kudanya sambil bertanya, "Kenapa ayah memperlambat perjalanan?" Kiwaskita berpaling. Dilihatnya Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar seolah-olah tidak mengalami sentuhan perasaan apapun. Namun karena Kiwaskita memperlambat kudanya, kedua orang tua itu pun menarik kekang kudanya pula. Namun demikian sejenak kemudian keduanya sudah berada di sisi Kiwaskita, sedang Rudito berada di paling depan. "Ada firasat yang kurang baik," desis Kiwaskita. "Apakah Kiwaskita melihat isyarat tentang sesuatu?" "Bukan isyarat, tetapi kali ini sekedar firasat. Mudah-mudahan firasat ini tidak benar." Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, "Rasa-rasanya memang ada sesuatu, tetapi kita tidak dapat kembali."
Mereka tidak berbicara lagi. Ki Waskita kemudian kembali mendampingi anaknya di depan, sedang Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar di belakang. "Memang ada apa-apa di perjalanan ini?" desis Ki Sumangkar. Kemudian katanya, "Tetapi agaknya aku hanya terpengaruh oleh pembicaraan Kiai dan Ki Waskita. Jika aku tidak mendengar kalian berbicara tentang firasat itu, mungkin aku pun tidak merasakan sesuatu." "Jangan mengingkari perasaan sendiri, Adi," jawab Kiai Gringsing. "Tentu Adi Sumangkar bukan anak-anak yang mudah dipengaruhi oleh orang lain." "Agaknya memang demikian. Jika yang memberikan pengaruh atas perasaan ini bukan Kiai Gringsing dan Ki Waskita." Kiai Gringsing hanya tersenyum saja. Ia tidak berbicara lagi. Namun tatapan matanya menembus jauh ke depan, ke jalan yang berbatu-batu di bawah kaki kudanya yang menjelucur menyusuri pinggir hutan itu. Namun demikian rasa-rasanya, firasat di dalam dirinya bukan sekedar karena pengaruh kata-kata Ki Waskita. Kiai Gringsing pun yakin bahwa pada Ki Sumangkar, firasat itu pun telah tumbuh pula seperti pada dirinya dan Ki Waskita. Tetapi mereka berempat berpacu terus, seolah-olah tidak ada perasaan apapun yang mengganggu. Meskipun demikian, Ki Waskita tidak kehilangan kewaspadaannya. Ia tahu bahwa Rudito tidak mempunyai prasangka buruk terhadap siapapun dan apapun, sehingga dengan demikian maka ia tidak akan berbuat apa-apa seandainya mereka benar-benar menghadapi bahaya. Yang akan dilakukan oleh Rudito paling jauh adalah menyelamatkan dirinya tanpa berusaha untuk menghentikan tindakan apapun dari orang lain terhadap dirinya. Dalam pada itu, selagi keempat orang berkuda itu mendekati ujung hutan, maka yang mereka khawatirkan itu ternyata telah terjadi. Tiba-tiba saja dari dalam hutan, beberapa langkah di hadapan derap kuda-kuda itu, seseorang telah meloncat ke tengah-tengah jalan sambil mengacukan senjata telanjang. Sebilah pedang berujung runcing dengan gerigi duri pandan di punggungnya. Ki Waskita dan ketiga orang yang lain pun segera menarik kekang kuda mereka, sehingga karena demikian tiba-tiba maka kuda-kuda itu pun seakan-akan telah melonjak berdiri pada kaki belakangnya. Orang bersenjata pedang itu masih berdiri tegak. Bahkan kemudian beberapa orang yang lain telah muncul pula dari balik pepohonan hutan. Seorang di antara mereka maju beberapa langkah mendekati Ki Waskita sambil membentak, "Turun dari kudamu!" Ki Waskita termangu-mangu sejenak, tetapi ia masih tetap berada di punggung kudanya. Demikian juga Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Sedang Rudito sudah mulai gelisah sambil memandangi ayahnya. "Turun!" Sekali lagi orang itu membentak. Ki Waskita masih saja tidak bergerak. Tetapi Rudito lah yang segera meloncat turun. Sambil tersenyum ia maju mendekati orang yang membentak itu sambil bertanya, "Apakah ada kepentingan Kisanak menghentikan kami?" Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Itulah Rudito kini. Namun demikian di wajahnya sama sekali tidak membayangkan kecemasan apapun selain kegelisahannya. Justru karena ayahnya tidak mau turun dari kudanya. Tetapi Ki Waskita tidak dapat bertahan karena Rudito sudah meloncat turun.
maka ia pun merasa perlu untuk turun pula dari kudanya. Jika dengan tiba-tiba terjadi sesuatu atas anaknya, maka ia akan dapat segera membantunya. Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar pun kemudian turun pula dari kuda masing-masing. Mereka pun kemudian menuntun kuda masing-masing, maju mendekati orang-orang yang telah menghentikan itu. Orang yang menyuruh mereka turun itu pun kemudian maju semakin dekat. Dengan wajah yang tegang ia memandang keempat orang itu berganti-ganti. "Siapakah kalian?" bertanya orang itu. Ruditolah yang menjawab. "Kami adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan pergi ke Sangkal Putung. Kami baru saja datang dari Jati Anom." "Jati Anom?" Orang itu mengulang. "Apakah kepentingan kalian di Jati Anom? Atau memang kalian orang-orang Jati Anom?" Rudito masih akan menjawab, tetapi Kiai Gringsing telah mendahului. "Kami adalah orang-orang Sangkal Putung, Kisanak. Kami akan kembali pulang setelah beberapa hari bepergian." Orang itu memandang Kiai Gringsing dengan wajah yang tegang. Sejenak ia berdiam diri, seolah-olah ingin meyakinkan siapakah sebenarnya orang-orang yang dihadapinya itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.